Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran bahasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Atmazaki MPD dan Ibu Dr. Tresalina SPD MPD. Baiklah, kami dari kelompok 6, saya Dela Syafira dan rekan saya Nur Syasikin dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Magister Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang akan membahas materi tentang pengembangan soal esai dan kunci soal. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nur Syasikin. Kepada saudara Nur Syasikin dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai contoh soal esai. Tes esai adalah butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri khas tes esai adalah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal, tetapi disusun oleh peserta tes. Peserta tes bebas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Soal bentuk esai. Depdikbud sering menyebutkan bentuk-bentuk tes esai dengan sebutan lain, yaitu bentuk tes esai objektif dan bentuk tes esai non-objektif. Untuk tes esai objektif, rumusan jawabannya lebih pasti sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Jawaban yang benar dapat diberi skor 1 dan jawaban yang salah atau tidak jawab diberi skor 0. Selanjutnya, langkah-langkah pemberian skor soal bentuk tes objektif. Yang pertama, tuliskan kata kunci atau kemungkinan jawaban benar secara jelas untuk setiap soal. Yang kedua, beri skor 1 untuk jawaban yang benar sempurna dan tidak ada pemberian skor setengah untuk jawaban kurang sempurna. Selanjutnya yang ketiga, apabila pertanyaan terdiri dari beberapa subpertanyaan, perincilah kata kunci dari setiap jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci. Yang keempat, jumlahkan skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal tersebut. Selanjutnya, bentuk esai non-objektif atau BUNO. Bentuk esai non-objektif adalah struktur perumusan jawaban yang sama dengan esai bebas sehingga kemungkinan terdapat unsur subjektivitas. Contoh tes esai non-objektif yaitu buatlah karangan dengan topik meningkatkan minat baca siswa sebanyak kurang lebih 150 kata. Perhatikan ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan hubungan dan keterkaitan antar kalimat. Contoh tes esai objektif yang pertama yaitu ada apa yang dimaksud dengan teks negosiasi. Yang kedua, sebutkan struktur teks negosiasi. Yang ketiga, sebutkan kaidah teks negosiasi. Yang keempat, buatlah contoh dalam bentuk dialog dalam melakukan tawar-menawar atau bernegosiasi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan teks debat. Yang keenam, sebutkan fungsi teks debat. Yang ketujuh, sebutkan manfaat dalam debat. Yang kedelapan, sebutkan struktur teks debat. Yang kesembilan, sebutkan kaidah kebahasaan teks debat. Yang kesepuluh, apa yang dimaksud dengan teks debat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Nur Syasikin. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang contoh soal tes esai non-objektif. Nah, soal tes esai non-objektif ini seperti contoh yang pertama,
yaitu buatlah karangan dengan topik meningkatkan minat baca siswa sebanyak kurang lebih 150 kata. Perhatikan ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan hubungan keterkaitan antar kalimat. Contoh nomor 2 yaitu buatlah sebuah esai dengan topik pudarnya pesona bahasa Indonesia di kalangan pemuda Indonesia dengan 150 sampai 200 kata. Perhatikan penggunaan ejaan, tanda baca, struktur kalimat dan hubungan atau keterkaitannya antar kalimat. Nah, soal esai ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan penilaian esai. Yang pertama yaitu dapat mengukur proses mental para siswa dalam menuangkan ide ke dalam jawaban item secara tepat. Yang kedua yaitu mengukur kemampuan siswa dalam menjawab melalui kata dan bahasa mereka sendiri. Yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk mempelajari, menyusun, merangkai, dan menyatakan pemikiran mereka secara aktif. Yang keempat yaitu mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusunnya dalam bentuk kalimat mereka sendiri. Yang kelima yaitu mengetahui seberapa jauh siswa telah memahami dan mendalami suatu permasalahan atas dasar pengetahuan yang diajarkan dalam kelas. Yang keenam yaitu penyusunannya tidak terlalu sulit dan tidak memakan waktu yang lama. Dan yang ketujuh yaitu lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas yang terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat ditulis di papan tulis saja. Selanjutnya kekurangan soal esai. Yang pertama, dalam memeriksa jawaban pertanyaan esai ada kecenderungannya pengaruh subjektif yang selalu muncul dalam pribadi seorang guru. Ini terjadi umpamanya ketika telah terjadi hubungan moral yang baik antara para siswa dan guru. Yang kedua yaitu pertanyaan esai yang disusun oleh seorang guru atau evaluator cenderung kurang bisa mencakup seluruh materi yang telah diberikan, sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu pertanyaan esai yang disusun oleh seorang guru atau evaluator cenderung kurang bisa mencakup seluruh materi yang telah diberikan, sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Namun dalam keterbatasannya itu, butir-butir soal tes yang diberikan dapat menjadi wakil yang representatif bagi keseluruhan materi yang telah dipelajari. Yang keempat yaitu cara mengoreksi jawaban soal esai uraian cukup sulit. Hal ini disebabkan karena sekalipun butir soalnya sangat terbatas, namun jawabannya bisa panjang lebar dan sangat bervariasi, sehingga pekerjaan koreksi akan banyak menyita waktu, tenaga, serta pikiran. Yang kelima yaitu baik buruknya tulisan siswa mempengaruhi penskoran. Walaupun siswa dapat menjawab dengan benar butir-butir soal yang diajukan dalam tes, namun karena tulisannya jelek, tidak teratur, jorok dan sebagainya, maka skor atau nilai yang diberikan kepada siswa itu lebih rendah daripada yang semestinya. Sebaliknya, siswa yang tidak lebih baik kualitas jawabannya daripada siswa yang telah disebutkan di atas, tetapi karena tulisannya baik dan bagus, jawabannya disusun secara teratur, urut dan rapi, justru mendapat skor atau nilai yang lebih tinggi dari yang semestinya. Yang keenam yaitu pekerjaan koreksi terhadap lembar-lembar jawaban hasil tes uraian sulit untuk diserahkan kepada orang lain. Sebab pada tes uraian, orang yang paling tahu mengenai jawaban yang sempurna adalah penyusun tes itu sendiri. Yang ketujuh yaitu daya kecepatan mengukur atau validitas dan daya kesenjangan mengukur atau reliabilitas yang dimiliki oleh tes uraian pada umumnya rendah. Nah,
Agar dapat menimbulkan hal-hal yang membuat lemahnya tes esai, maka dalam mempersiapkan soal-soal esai, para guru hendaknya memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan waktu yang cukup untuk menyusun pertanyaan dalam setiap soal. Yang kedua yaitu item pertanyaannya yang direncanakan. Hendaknya memuat persoalan penting yang telah diajarkan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu sebaiknya disertai atau dilengkapi kunci jawaban. Yang keempat, pertanyaan esai yang direncanakan sebaiknya dibuat bervariasi dan bisa mencakup unit-unit mata pelajaran yang telah diajarkan di kelas. Yang kelima yaitu kalimat soal hendaknya disusun secara ringkas, padat, dan jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa dan tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan dalam menjawabnya. Yang keenam yaitu tulislah seperangkat petunjuk umum bagi siswa dalam mengerjakan tes esai. Nah, dalam menyusun tes esai itu juga ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada materi soal esai. Materi soal yang diujikan harus jelas dan telah dipelajari oleh siswa. Yang kedua yaitu konstruksi soal esai. Konstruksi soal esai dibuat dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat tanya yang menuntut jawaban atau tanggapan terurai. Yang ketiga yaitu bahasa soal esai. Nah, bahasa yang digunakan untuk membuat soal esai sebagaimana soal jenis lainnya adalah bahasa yang baku, komunikatif, lugas, dan mudah dipahami. Itulah hasil materi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.